wa taubatan wa bil qahri ya qahhar khudh man tahayyala sa'altuka ya ghaffar afwan wa taubatan wa bil qahri ya qahhar khudh man tahayyala. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk nasihat hari ini kita bacakan nggih. Alaika bisuhbatil akhyar wa'tizalil ashrar wa mujalasatis sholihin wa mujanabatit zalimin. Alaika jagalah, wong Jawa, alaika netepono sira, berusahalah untuk selalu di situ gitu. Apa yang kita usahakan? Bisuhbatil akhyar, untuk berteman dengan orang-orang yang baik. Carilah komunitas-komunitas yang baik, teman yang baik. Wa'tizalil ashrar, dan menghindari teman yang jelek. Wa mujalasatis sholihin, bermajlis dengan orang-orang solih. Wa mujanabatiz zalimin, dan menjauhi orang-orang yang zalim. Karena tabiat itu kebiasaan itu biasanya gampang nular. Kalau yang ditularkan yang baik, maka kita jadi ikut baik. Kalau yang ditularkan itu jelek, maka kita pun takutnya ikut jelek, gitu nggih. Nah, ini dikuatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau begini. Qala alaihi salatu wassalam, al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama temannya. Din itu ada beberapa istilah penyebutan agama dalam Al-Quran, Pak. Ada dinul Islam itu. Ada millah, millata Ibrahim Hanifah. Itu millah itu agama juga maksud. Terus ada syariah. Nah, itu maksudnya ya agama. Tapi ada beberapa perbedaan. Apa artinya syariah, apa artinya millah, apa artinya din. Gak ngaji tawur podo kabeh. Enggak, beda itu. Din itu apa ya? Yang dibahas itu biasanya kebiasaan. Sehingga kebiasaan yang dijadikan aturan itu namanya peraturan-peraturan agama. Kalau millah itu agama juga, tapi agama yang sudah lewat biasanya, yang terdahulu. Maka Al-Quran itu menyebutkan redaksinya millah Ibrahim. Kita menyebutkan tradisi khitan itu millah Ibrahim, bukan dinu Ibrahim, bukan. Kalau syariah itu kumpulan dari hukum-hukum Allah yang sudah ditetapkan. Nah, beda toh? Nah, seseorang itu tergantung bagaimana agama temannya, kebiasaan temannya. Kalau temannya ngajak kebiasaan yang jelek, ya jelek lah gitu. Kalau kebiasaan teman kita mengajak kita pagi-pagi berzikir la ilaha illallah, itu kalau panjenengan rasakan bareng-bareng zikir. Saya cuma merasakannya begini, Pak. Di kondisi kita hidup di lingkungan seperti ini, di sesetan, banyak orang yang beragam di sini. Kok sih gelem menyebut nama Allah itu, alhamdulillah. Itu prestasi, wis hebat wis panjenengan itu. La ilaha illallah, itu bareng-bareng koyok-koyok bergerak, itu suara zikir itu menembus pintu-pintu langit Allah, dodok-dodok. Ya Allah, mohon diturunkan rahmat Allah, itu begitu. Kalau koncone ngajak turu ya turu. Okay? Nah, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam, yang kedua Rasulullah sampaikan, al jalisus sholih khairun minal wahdah.
teman yang solih itu lebih baik daripada sendirian. Kalau memang bisa berteman dengan orang-orang yang baik, ya carilah yang baik daripada sendirian. Baik tapi sendiri dengan baik tapi bareng-bareng, wah itu lebih bagus yang mana? Yang bareng-bareng lah. Tapi Rasulullah juga nggak menutup kemungkinan koyoke umatnya gak pati ono sing ngono. Gak pati kuat. Maka diberikan kemungkinan kedua, wal wahdah sendirian itu khairun, kadang lebih baik juga minal jali sisu daripada teman yang jelek. Kalau temannya jelek dewean. Oke, itu pentingnya teman. Anil mar'ila tas'al fasal an qarinihi. Kalau mau tahu seseorang, jangan ditanya orangnya langsung, Pak, sampean baik apa jahat sih sebenarnya. Tapi fasal an qarinihi, lihat saja temannya siapa. Oh, temannya itu kan orang jelek, berarti ya rodok-rodokan. Fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Karena sesungguhnya teman dengan yang ditemani itu pasti akan saling mengajak, saling mempengaruhi begitu. Nah, itu nasihatnya. Nah, sekarang kita coba carilah beberapa contoh-contoh yang bisa kita jadikan renungan terkait nasihat kita hari ini. Jangankan orang, Pak, berteman dengan orang soleh jadi ikut soleh. Binatang, mohon maaf, binatang saja bertemannya dengan orang soleh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingat peristiwa atau kisahnya Ashabul Kahfi, yang menemani mereka siapa toh? Anjing. Seekor anjing yang menjaga mereka ketika istirahat di dalam gua. Di pintu gua itu yang menjaga adalah anjingnya. Loh kok anjing, Pak? Emangnya boleh? Wong Islam kan gak boleh pelihara anjing. Siapa ngomong iki cerita wong Islam, iki cerita Ashabul Kahfi. Syariat waktu itu masih belum melarang anjing. Tapi toh pun begitu seekor anjing, karena bertemannya dengan orang-orang soleh, nanti seingat saya itu salah satu hewan yang akan masuk ke dalam surga. Ada beberapa, Pak, hewan yang masuk surga itu. Seingat saya ya, anjingnya Ashabul Kahfi. Kemudian ada onta juga, ontanya Nabi Soleh. Ada himar itu sejenis kuda. Himarnya Nabi Uzair namanya. Uzair itu memang kurang pati terkenal sih. Uzair itu enggak pati viral sih. Tapi disebutkan dalam Al-Quran itu Nabi Uzair. Siapa dia? Uzair itu orang yang pernah dimatikan oleh Allah 100 tahun. Udah hancur jadi tulang belulang, jadi debu, terus diutuhkan lagi oleh Allah. 100 tahun itu sudah hancur. Nah, di situ Nabi Uzair mendapatkan pelajaran penting bagaimana Allah mampu menciptakan kembali manusia yang sudah meninggal, dihidupkan lagi. Itu anjing, Pak, kalau berteman dengan orang soleh jadi ikut soleh. Nah, bagaimana kalau orang? Kita ambil contoh, ada satu nama. Saya rasa ini orangnya pinter, orang pinter. Ada namanya sahabat Umar ibnul Khattab. Umar Ibnul Khattab itu pinter golek teman, sampai-sampai beliau berpesan kepada istri Rasulullah Muhammad SAW, Sayyidatuna Aisyah, wahai Aisyah, izinkan nanti ketika saya meninggal, saya dimakamkan di sebelahnya Nabi Muhammad SAW. Ini kisahnya Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat. Nah, Umar itu tahu nanti kalau saya wafat, saya mohon dikuburkan di samping Rasulullah SAW. Aisyah kemudian mempertimbangkan terlebih dahulu, karena Umar ini orang lain. Dulu waktu Nabi Muhammad dimakamkan di dalam kamarnya Aisyah itu, terus ditambah lagi ada ayahnya dimakamkan pula di situ, Aisyah masih tinggal di situ, di dalam kamar itu. Karena beliau berdua adalah keluarga, satu suaminya, satu ayahnya. Satu suaminya, satu ayah. Tapi begitu Umar meminta izin untuk ikut dimakamkan di situ, Aisyah sudah mulai bersiap-siap. Karena Umar orang lain.
bagi Aisyah maksudnya gitu. Tapi hubungan kedua orang ini yang sudah meninggal terlebih dahulu ya dengan Umar ya lumayan baik. Itu ya. Setelah Umar wafat dimakamkan di tempat yang diinginkan oleh Umar itu, terus Aisyah pergi tinggal di kamar itu lagi. Karena di situ ada orang lain yaitu Umar Ibnul Khattab. Pintere Umar Umar itu dari dulu pintere nemen. Ketika dikubur, malaikat datang menanyakan di dalam kubur itu, man rabbuka, bisa banter-banter, aku ini temennya kekasih Allah. Sing diandalno kancane. Aku ini temennya kekasih Allah, masa gak tahu. Yang diandalkan temannya yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apapun itu pelajaran penting bagi kita, seperti Umar itu luar biasa. Ketika orang berziarah ke makam Nabi, mesti mendoakan Rasulullah. Itu otomatis juga mendoakan Abu Bakar dan mendoakan Umar Ibnul Khattab. Kenapa Umar ikut didoakan? Karena Umar barengan bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa dibayangkan, Pak, berapa banyak orang yang berkunjung ke makam Rasulullah. Kalau ada yang sengaja mengunjungi Umar tok, ndak ada. Ora ono kaya. Mereka datang awalnya hanya mengunjungi Rasulullah, berziarah ke makam Rasul. Tapi ketika di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ya wes otomatis keduanya didoakan juga. Maka ketika melewati makbarohnya Rasulullah itu dibacakan doa, dibaca salam toh kita, assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah, assalamualaikum ya khairu khalqillah, itu kepada Rasulullah. Terus assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq, terus assalamualaikum ya Umar Ibnul Khattab. Terus metu Umar katut didoakan. Kenapa? Kumpul koncone. Nah begitu kira-kira lah. Kita mau menjadi yang seperti Umar kui, atau jadi anjingnya Ashabul Kahfi itu, atau jadi seperti Haman. Haman itu temannya Fir'aun. Begitu Fir'aun dilaknat, Haman ikut dilaknat. Dalam Al-Quran kan begitu. Itu tergantung temannya. Siapa yang kita jadikan teman. Bahkan bukan hanya makhluk saja yang bisa dijadikan. Al-Quran itu ternyata bisa dijadikan teman. Wis gak percaya karo zaman ini sudah rusak, bagaimana ini? Bertemanlah dengan Al-Quran. Maka dalam doa hataman Al-Quran itu kan ada sering kita baca, jadikan Al-Quran itu waj'alhu li imaman wa nuron wa hudan wa rahmah. Kan begitu ya doa Al-Quran itu loh. Tapi di baris doa yang lain tuh ada kalimat begini, Pak, yang saya ingat itu. Wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'alas sirati nura wa minan nari sitran wa hijaba. Itu menceritakan Al-Quran. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini besok di akhirat sebagai temanku, di jembatan Shiratal Mustaqim sebagai nur cahaya, dari neraka itu jadikan sebagai sitron wa hijaba, penutup dan hijab sehingga aku tidak bisa masuk ke neraka. Itu yang dimaksudkan adalah Al-Quran, berteman dengan Al-Quran. Maka kesempatan kita masih hidup di dunia begini ini memperbanyak teman yang baik, menghindari teman yang jelek, karena pasti akan menjerumuskan kita. Itu ya, itu banyak contoh-contohnya. Nah, kenapa Rasulullah mementingkan tentang teman itu? Ya karena tadi itu ya, kita ini kadang nggak bisa mengandalkan keadaan kita seperti ini. Kita ini nggak baik-baik nemen, tapi karena kita gandol teman-teman yang baik, maka jadi ikut baik. Ya, nah, gitu ya. Terus kita lanjutkan. Wa'lam anna mukhalatata ahlil khair, ketahuilah bahwasanya seringkali berkumpul dengan orang-orang ahlul khair, wa mujalasatihim, dan bermajlis bersama mereka, tuzra'u fil qalbi mahabbatul khair,
sering berteman dengan orang-orang baik, bermajlis bersama, maka secara bertahap nanti, kata Imam Al-Haddad, tuzra'u fil qalbi mahabbatal khair, akan tertanam di dalam hati kecintaan kepada perbuatan baik. Lama-lama seneng ikut baik. Koncone podo tahajud kabeh, kumpul bareng pamane dalam perjalanan satu rombongan begitu ya. Koncone tangi kabeh. Mosok gak tangi dhewe? Mesti ada sungkan. Ya walaupun asalnya sungkan wis gak apa-apa. Ya kan? Kemana kabeh poso, kabeh. Masa dia sendiri gak puasa? Itu kan kira-kira begitu. Tapi sebaliknya kata Imam Al-Haddad begini. Anna mukhalatata ahli syarri, sesungguhnya berkumpul dengan ahli yang jelek, ahli perbuatan jelek, wa mujalasatihim, dan bermajlis dengan mereka, tufriju fil qalbi hubbasyar, menimbulkan pula di dalam hati kecintaan untuk berbuat yang jelek, wa hubbul amali bihi, dan senang untuk mengamalkan yang jelek. Itu begitu, itu pasti akan nular begitu. Nah, ini renungan yang disampaikan oleh Imam Abdullah ibnu Alwi Al-Haddad, pengarang Rotibul Haddad. Ini kitab karangan beliau, Pak. Nah, apapun itu sekarang tinggal pilihannya kepada kita ya. Kita ini yang menentukan nasib kita sekarang. Kita mau memilih komunitas atau teman yang seperti apa? Apakah teman-teman yang terus melalaikan kita, atau teman-teman yang senantiasa mengingatkan kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah banyak yang akan selamat nanti di hadapan Allah, ya mudah-mudahan kita termasuk katut-katut lah. Sampai-sampai ada jaminan begini, Pak. Kalau biasa satu majelis, ternyata besok di akhirat masuk surga kabeh, satu ketinggalan, teman satu majelisnya bisa mohon kepada Allah supaya itu bisa diangkat dari nerakanya Allah masuk ke dalam surga. Besok kita golek-golekan nggih, sapa sing durung ketemu? Siap saya. Iya iki kaya guyon tapi tenan iki, Pak. Pak Atim sing nggawa absen iki. Sapa absen? Ya. Gak ketok tapi wis gosong. Panggil saja namanya, panggil. Hei, panggil ya. Kalau mana ada? Ada. Alhamdulillah. Itu barokah berteman dengan teman-teman yang baik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah bareng-bareng, sehingga kita bertemu kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.